Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Fasya, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi semenyerap proposal yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Kerja Sistem Pendingin Fluida Bersirkulasi pada Sisi Panas Thermoelectric Cooler terhadap unjuk kerja Peltier Vaksin Cooler. Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dunia medis yang membutuhkan adanya sebuah perangkat penyimpan vaksin portable yang dapat mendinginkan dan mempertahankan suhu layak vaksin. Adapun latar belakang penelitian, pada penelitian ini terjabar menjadi 4 butir-butir latar belakang. Yang pertama itu adalah bahwasannya Kaplan pada tahun 2012 menyatakan bahwa terdapat 50% vaksin yang terbuang percuma karena kegagalan dalam mempertahankan cold chain. Kemudian kebutuhan distribusi vaksin hingga pelosok negeri di Indonesia, karena memang Indonesia ini adalah negara kepulauan yang masih banyak daerah yang sulit terjangkau oleh tenaga medis, sehingga banyak vaksin yang terbuang percuma karena kegagalan dalam mempertahankan cold chain-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem pendingin vaksin yang masih menggunakan pendingin pasif cold pack sehingga tidak tahan lama. Lalu yang keempat itu adalah kebutuhan dunia medis yang membutuhkan adanya sebuah perangkat penyimpan vaksin portable yang dapat mendinginkan dan mempertahankan suhu vaksin yaitu 2-8 derajat. Adapun rumusan penelitian ini adalah yang pertama itu adalah bagaimana pengaruh penambahan sistem pendingin fluida bersirkulasi atau circulating fluid cooling system terhadap proses pendinginan pada sistem pendingin thermoelectric cooler atau TEC tempat penyimpanan vaksin. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana desain cooling box yang memiliki kapasitas pendingin dan waktu penyimpanan sesuai yang diinginkan. Lalu melakukan analisa perbandingan efisiensi unjuk kerja Peltier Vaksin Cooler dengan dan tanpa penambahan sistem pendingin fluida bersirkulasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu mengetahui parameter yang paling baik untuk menghasilkan temperatur yang stabil sesuai dengan standar layak vaksin, yaitu 2 hingga 8 derajat pada sistem pendingin thermoelectric cooler. Kemudian membandingkan efisiensi kerja Peltier vaksin tanpa dan dengan pendingin sisi panas tambahan pada sisi panas TEC-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah menganalisis coefficient of performance atau COP dari alat cooling box dan analisa ekonomi dari penggunaan alat ditinjau dari penggunaan energinya. Baik, kemudian penelitian ini dibatasi oleh beberapa aspek. Terdapat 6 aspek yang telah ditentukan. Yang pertama itu penelitian ini dilakukan hanya pada cool box berbahan polietilen dengan ukuran 34 x 21 x 23 cm dan tebal 3 cm. Kemudian cool box vaksin ini berkapasitas sebesar 8 liter. Yang kedua, termoelektrik yang digunakan adalah tipe TEC 1-12706. Kemudian yang ketiga itu adalah phase change material yang digunakan jenis organik tipe RT5HC. Yang keempat, kalor yang dihasilkan motor listrik pada fan tidak diperhitungkan. Yang kelima, isolator yang digunakan adalah cotton pad pada sisi dingin elemen Peltier. Lalu yang keenam, voltase pompa yang digunakan yaitu sebesar 5 volt. Baik, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu thermoelectric cooler. Jadi thermoelectric cooler atau TEC atau yang dikenal sebagai elemen pendingin Peltier adalah teknologi yang bekerja dengan mengkonversi energi termal menjadi energi listrik secara langsung atau generator termoelektrik, ataupun sebaliknya, dari listrik menghasilkan dingin. Untuk menghasilkan listrik, material termoelektrik cukup diletakkan sedemikian rupa dalam rangkaian yang menghubungkan sumber panas dan dingin. Dari rangkaian itu akan dihasilkan sejumlah listrik sesuai dengan jenis bahan yang dipakai. Adapun prinsip kerja pada thermoelectric cooler dapat dijelaskan menjadi TEC itu meliputi semikonduktor tipe P dan N yang saling terhubung seri secara elektris, namun terhubung secara paralel dari sisi termisnya. Adapun prinsip kerja pendingin termoelektrik berdasarkan efek Peltier, yaitu ketika perbedaan temperatur yang dihasilkan sebanding
dengan jumlah arus arah yang dialirkan, sehingga nantinya ada bagian yang akan menyerap kalor dan juga ada yang melepas kalor. Sehingga alat ini juga dapat dikatakan sebagai heat pump. Nah, pada penelitian ini yang saya fokuskan itu adalah circulating fluid cooling system. Yang dimaksud dengan circulating fluid cooling system ini adalah sistem pendingin tambahan yang akan diterapkan pada sisi panas TEC, sehingga modul ini dapat menyerap kalor berlebih yang dihasilkan oleh sisi panas thermoelectric cooler. Adapun prinsip dari rangkaian pendingin ini, yaitu circulating fluid cooling system atau sistem pendingin fluida bersirkulasi, itu merupakan sebuah sistem pendingin yang memanfaatkan fluida cair bersirkulasi untuk menyerap kalor di sekeliling sistem. Kemudian instalasi sistem ini akan ditambahkan pada sisi panas TEC dengan maksud menyerap kalor yang timbul dari kerja TEC. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya TEC itu memiliki dua sisi, yaitu sisi panas dan juga sisi dingin. Jadi ketika sisi panas ini dia menyerap kalor, kemudian sisi yang menyerap kalor ini akan menjadi dingin, sebaliknya sisi luarnya akan menjadi panas. Bagian sisi panas inilah yang akan membuang kalor ke lingkungan. Nah, apabila ini dibiarkan, maka sisi panas ini, panas dari sisi panas thermoelectric cooler ini dapat merambat masuk kembali ke ruangan atau ke cool box dan mempengaruhi proses pendinginan yang terjadi di dalam cool box vaksin tersebut. Nah, harapannya dengan ditambahkannya sistem pendingin ini, kinerja TEC dapat menjadi lebih baik dan menghasilkan sebuah efisiensi yang signifikan. Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan yaitu dapat saya jabarkan pada diagram alir berikut ini. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Apa yang kita miliki, identifikasi masalah itu, masalah yang kita miliki bersama adalah kebutuhan bersama untuk memiliki sebuah alat pembawa vaksin dan pendingin vaksin portable yang bisa mendinginkan vaksin secara aktif. Kemudian kami melakukan studi literatur. Studi literatur itu meliputi 4 tahapan. Yang pertama itu studi literatur perpindahan panas, kemudian thermoelektrik. Yang ketiga adalah circulating liquid cooling dan juga beban kalor. Kemudian kami pun juga melakukan studi empiris. Studi empiris yang kami lakukan meliputi yang pertama desain cool box, yang kedua thermoelektrik, yang ketiga circulating liquid cooling. Setelah mempelajari studi empiris, kami melakukan perhitungan beban panas. Karena memang pada penelitian ini, alat yang kami gunakan itu memiliki beban panas. Dan beban panas itu meliputi beban dari produk, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan perhitungan beban panas, kami melakukan pembuatan aparatus dengan circulating liquid cooling. Setelah itu kami menguji prototipe tersebut dengan harapan dapat mencapai suhu 2-8 derajat. Apabila tidak berhasil, kami akan melakukan perbaikan dan juga pembuatan ulang. Dan jika prototipe tersebut berhasil, maka akan kami lakukan pengambilan data yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pengambilan data non-circulating liquid cooling. Yang kedua itu adalah pengambilan data cool box yang menggunakan circulating liquid cooling. Nah, circulating liquid cooling yang kami gunakan ini juga memvariasikan 3 jenis fluida yang akan disirkulasikan. Yang pertama itu adalah radiator coolant, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah campuran radiator coolant dengan air. Kemudian dari masing-masing parameter, kami mengambil data suhu sisi dingin, suhu sisi panas, suhu ambient, suhu produk, waktu pencapaian suhu, dan waktu suhu tersebut bertahan. Kemudian apabila sudah terkumpul data tersebut, akan kami analisa, kemudian menarik kesimpulan dan penelitian kami selesai. Adapun konsep pengambilan data pada penelitian ini, yang pertama itu, karena memang penelitian saya ini memfokuskan pengaruh penambahan sistem pendingin di sisi panas TEC terhadap kinerja cool box vaksin. Yang pertama itu adalah percobaan cool box tanpa circulating fluid cooling system. Jadi untuk percobaan yang poin A ini adalah menghitung atau mengambil data murni dari kinerja TEC tanpa bantuan apapun. Jadi cool box menggunakan TEC dengan jumlah tertentu akan diambil datanya tanpa adanya bantuan
pendingin tambahan pada sisi panas. Kemudian percobaan yang kedua itu adalah percobaan cool box dengan circulating fluid cooling sistem berfluida air. Nah, percobaan cool box dengan circulating fluid cooling system ini itu dilakukan dengan menggunakan fluida air sebagai fluida yang akan disirkulasikan. Kemudian data ini akan dibandingkan dengan cool box yang tidak menggunakan bantuan pendingin tambahan pada sisi panas TC. Lalu yang ketiga itu adalah percobaan cool box dengan circulating fluid cooling system berfluida coolant. Coolant yang kami gunakan ini adalah coolant yang digunakan pada sistem pendingin mesin mobil atau radiator. Percobaan ini akan membandingkan antara cool box berpendingin termoelektrik tanpa circulating fluid dengan menggunakan circulating fluid cooling berfluida air dan menggunakan circulating fluid cooling system berfluida coolant. Kemudian yang keempat, kami mengkombinasikan fluida air dengan coolant. Percobaan ini juga akan membandingkan karakteristik yang dilakukan di 3 percobaan sebelumnya. Ini merupakan skema alat yang kami buat. Jadi di sini yang sisi biru itu adalah sisi dingin dan sisi yang di luar itu adalah sisi panas yang ada kipasnya itu. Kemudian instalasi sistem pendingin tambahan akan kami terapkan di sisi panas thermoelectric cooler. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Haikal Fasya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.